harusnya kan bisa selesai sebelum bercerai, ya, tapi tidak selesai, ya. Ya, saya bisa mengatakan dugaannya ini ya, tanda kutip ya, gagal move on lah ya. Terima kasih kawan-kawan media yang sudah hadir di kantor kami ini. Atas nama Agasar Law Firm, saya Irfan Agasar, rekan saya Pak Supriyadi Esa dan Pak Gradi Mutakin. Dalam hal ini sebagai kuasa hukum dari Bapak Tiko Pradipta Aryowardana. Jadi menanggapi hari ini kita ingin menyampaikan berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan media yang kemungkinan kemarin ini sangat viral sekali ya di media berkaitan adanya kasus penipuan atau penggelapan yang menimpa ya klien kami, dalam hal ini Bapak Tiko, yang dilaporkan oleh saudari Arina Winarto ya. Sebagai pelapor di Polres Metro Jakarta Selatan. Saudara-saudara ketahui, rekan-rekan media sekalian, bahwa kasusnya menurut informasi sudah naik dalam tahap sidik ya. Dan kita juga coba untuk memflashback bahwa laporan polisi ini terjadi di tahun 2022. Sudah ada sprint lead 3 kali ya, sampai pada akhirnya naik ke tahapan sidik. Nah, kita kembali ke dalam proses kasusnya. Kenapa sampai timbul dugaan penggelapan dan penipuan? Kalau kita lihat di laporan, sebenarnya tidak ada penipuan di laporannya. Yang ada adalah penggelapan dalam jabatan 374. Tapi yang viral adalah Tiko atau klien kami ini melakukan penipuan, sehingga framingnya terlalu liar gitu loh. Sehingga kami mencoba untuk memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang kemarin sempat viral. Jadi saya tegaskan bahwa yang bersangkutan melaporkan khusus pasal tunggal 374. Nanti diklarifikasi mungkin ke pihak kepolisian, dan pihak kepolisian juga baik dari sisi laporan dugaan adanya penggelapan atau penipuan yang dikatakan oleh pelapor 6,9 miliar, klarifikasi dari polisi menyatakan tidak sampai segitu. Jadi angkanya saja ini confuse antara pelaporan dengan sisi polisi. Tetapi ada hal yang penting saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media, yang perlu diketahui bahwa kasus ini bermula dari persoalan perusahaan yang dibentuk secara keluarga. Jadi ada satu PT namanya PT Arjuna ya, Advaya Sanjaya, ini ada 3 pemegang saham. 75% dikuasai oleh pelapor AW, 20% dikuasai oleh Bapak Tiko klien kita, dan 5% ayahanda dari AW. Gitu. Jadi total 100%. Jadi investasi dalam bentuk usaha berbeda halnya dengan investasi kita di bank. Ya, kalau kita investasi di bank, uang kita kalau dalam bentuk deposito pasti akan bertambah karena ada bunga dan ini. Tapi kalau dalam bentuk usaha, ya tentu tergerus dengan biaya sewa, tergerus dengan biaya karyawan, supplier, apalagi bisnisnya ini dibuka dengan sistem kekeluargaan dan sifatnya pelaporannya itu ya dulu kan masih suami istri ya. Jadi cenderung diselesaikan, dibicarakan di rumah, tempat dinner, sambil jalan, dan itu semua terkonfirmasi baik lisan maupun tertulis. Kalau yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris, seharusnya kalau terjadi permasalahan terhadap perusahaan tersebut, sebagai komisaris nih, saya harus menanyakan kepada direksi, dalam hal ini Tiko, walaupun suaminya pada saat itu, bagaimana perusahaan, lancar atau tidak, rugi atau tidak. Jangan hanya mau untung nggak mau rugi nih, ya kan? Kalau dia menjalankan posisinya dalam motivasi laporan polisi di Polres sebagai komisaris, kita bertanya, Anda sebagai komisaris pada saat itu sudah menjalankan fungsi sebagai komisaris atau tidak? Sudah pernah meminta pertanggungjawaban atau menanyakan perihal laporan hari ini ke polisi bahwa perusahaan rugi, ada penggelapan? Nggak pernah ada proses-proses seperti itu. Kalau motivasinya dia melaporkan sebagai pemegang saham, karena dia pemegang saham, apakah pernah Anda meminta pertanggungjawaban direksi, dalam hal ini klien kita, dalam rapat umum pemegang saham?
itu perlu karena kita membuat satu PT. Undang-undang PT jelas kalau ada hal-hal tertentu organ tertingginya adalah rapat umum pemegang saham. Ini sama sekali tidak pernah dilakukan.